Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang produktivitas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10 terlebih dahulu. Saya sendiri, Ida Ayu Cantika Chandra Pramesti, NPM 1932121 337. Selanjutnya ada Rima Ardianti, NPM 239, Natasha Gevanita, NPM 331, Yolanda Ezra, NPM 670, dan Ida Yumade Suryapatni, NPM 390. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Produktivitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi proses kemajuan dan kemunduran suatu perusahaan. Artinya, meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan kesejahteraan dan mutu perusahaan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu pengukuran di perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui tolak ukur produktivitas yang telah dicapai dan merupakan dasar dari perencanaan bagi peningkatan produktivitas di masa yang akan datang. Dalam materi ini ada 4 pokok bahasan yang kami ambil, yaitu yang pertama, tinjauan teoritis produktivitas, yang kedua, faktor yang mempengaruhi produktivitas, yang ketiga, pendekatan produktivitas, yang keempat, pengukuran produktivitas. Materi yang pertama ada tinjauan teoritis produktivitas. Menurut Sutrisno, produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran atau bisa disebut dengan barang atau jasa dengan masukan atau bisa disebut dengan tenaga kerja, bahan, dan uang. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam bentuk kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Jadi, dapat diartikan bahwa produktivitas adalah jumlah hasil akhir atau output dengan masukan atau input dari satu produksi dengan jangka waktu tertentu dengan cara mengelola sumber daya yang akan digunakan dalam proses produksi secara efisien dan efektivitas yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas barang atau jasa berdasarkan waktu dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Faktor yang mempengaruhi produktivitas itu ada 6. Yang pertama ada sikap kerja, yang merupakan kesediaan untuk bekerja bergiliran, dapat menerima tambahan tugas dan dapat bekerja dalam suatu tim. Lalu yang kedua itu ada tingkat keterampilan, yang ditentukan oleh pendidikan formal dan pendidikan informal. Lalu selanjutnya hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pimpinan dengan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang keempat itu manajemen produktivitas adalah manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai produktivitas. Lalu selanjutnya itu efisiensi tenaga kerja, yaitu perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. Lalu selanjutnya yang terakhir itu kewirausahaan yang tercermin dalam pengambilan risiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada di jalur yang benar dalam berusaha. Perkenalkan, nama saya Natasha Gevanita, NPM 1932121 Pendekatan produktivitas. Produktivitas karyawan merupakan salah satu faktor yang paling penting yang menunjang keberlangsungan bisnis. Karyawan dikatakan produktif apabila mampu bekerja secara konsisten dan menghasilkan kinerja yang baik serta selalu mengalami peningkatan. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam meningkatkan produktivitas, yaitu yang pertama, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan serta minat karyawan. Produktivitas karyawan ditentukan dari pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan adalah lingkungan kerja. Yang ketiga, mengadakan training. Banyak perusahaan yang enggan mengadakan training dengan alasan biaya maupun waktu. Yang keempat, mengasah kreativitas karyawan untuk berinovasi. Kreativitas berkaitan erat dengan produktivitas, apalagi di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Inovasi produk merupakan hal utama yang dilakukan untuk dapat bersaing dalam industri yang dibidangi. Yang kelima, buat acara kebersamaan. Produktivitas karyawan juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka membangun relasi dan berinteraksi. Yang keenam, memperlakukan sistem reward atau punishment.
Reward dan punishment dianggap sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan motivasi kerja sekaligus mengedukasi karyawan. Yang ketujuh, mengizinkan karyawan bekerja secara remote. Sebuah hasil survei dari Global Workplace Analytics menunjukkan bahwa bekerja dengan cara remote worker telah meningkatkan produktivitas karyawan menjadi 103% selama satu decade terakhir. Yang kedelapan, memastikan karyawan nyaman bekerja. Tempat kerja yang memiliki banyak tekanan dengan beban kerja yang berat seringkali tidak membuat karyawannya merasa nyaman. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ezra Angelia Sutumeyang, NPM 19321211670. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Natasha. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas. Pengertian pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas yang bersifat prospektif dan sebagai masukan untuk pembuatan keputusan strategik. Lalu ada tujuan pengukuran produktivitas, yaitu untuk menentukan jenis rasio mana yang digunakan, dan diantaranya ada banyak macam produktivitas nilai, yaitu produktivitas nilai tambah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan produktivitas dan pembagian hasilnya. Hal ini dikarenakan nilai tambah umumnya merupakan sumber dari pembagian hasil produksi di tingkat ekonomi secara nasional maupun tingkat perusahaan. Selanjutnya ada manfaat pengukuran produktivitas. Yang pertama, memberikan informasi bagi perusahaan untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. 2. Sebagai evaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Memperbaiki cara kerja dan memperbarui cara kerja untuk meningkatkan laba perusahaan. 4. Memberikan informasi seberapa besar produktivitas tenaga kerja dari tahun ke tahun. 5. Memberikan informasi apakah faktor-faktor penjualan, biaya bahan yang digunakan, biaya overhead produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya tenaga kerja mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayum Dusria Patni, NPM 390. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur produktivitas. Yang pertama ada produktivitas penjualan. Cara paling logis untuk mengukur produktivitas adalah dengan cara penjualan. Pada akhirnya, penjualan adalah hal yang mengendalikan organisasi. Akan tetapi, waspadalah. Metode ini mungkin berhasil untuk karyawan frontliner seperti eksekutif penjualan yang pekerjaannya adalah untuk menghasilkan pemasukan. Yang kedua ada profitabilitas. Walaupun penjualan meningkat, profitabilitas atau keuntungan mungkin saja menurun. Hal ini dikarenakan biaya-biaya yang terus bertambah. Oleh karena itu, organisasi yang mengukur profitabilitas penjualan harus juga mempertimbangkan untuk mengukur produktivitas dalam hal keuntungan. Produktivitas penjualan dapat diterapkan untuk para individu sementara profitabilitas dapat diterapkan untuk tim atau divisi. Yang ketiga ada kuantitatif. Standar penilaian yang sering diterapkan untuk tugas yang relatif hanya membutuhkan keahlian minimal seperti pengepakan dan pembungkusan produk, mendistribusikan voucher atau kupon kepada para konsumen, dan juga jumlah pengiriman produk yang dilakukan ke gudang atau ke para pelanggan. Yang ketiga, kualitatif. Cara ini paling tepat diterapkan untuk para staf yang tugasnya sangat penting yang berkaitan dengan produk, jasa, dan dalam kasus tertentu operasional. Dan yang terakhir ada target management atau target marketing. Mengukur produktivitas berdasarkan tujuan manajemen merupakan cara yang lebih rumit dikarenakan cara ini membutuhkan lebih banyak strategi dan rencana untuk jangka waktu yang lebih panjang. Selanjutnya ada bagaimana cara mengukur produktivitas dalam pekerjaan. Yang pertama, mengelompokkan pekerjaan terbaik. Perusahaan-perusahaan top cenderung mengelompokkan karyawan terbaiknya untuk bekerja sama dalam proyek-proyek yang penting bagi perusahaan. Pertama, produktivitas didorong di area-area yang memiliki dampak paling besar bagi organisasi. Kedua, pekerjaan terbaik cenderung lebih kompetitif sehingga suatu lingkungan yang kompetitif pun terbentuk dengan sendirinya yang mendukung produktivitas secara positif.
Yang kedua, memberikan keuntungan dan penghargaan yang kreatif, selain dalam bentuk uang. Bukan rahasia lagi bahwa karyawan yang bahagia dan puas lebih produktif daripada mereka yang digaji tinggi. Oleh karenanya, dengan menyediakan keuntungan dan penghargaan yang kreatif, para pekerja akan dengan senang hati membalas kebaikan atau penghargaan yang diberikan perusahaan. Yang ketiga, menumbuhkan budaya perusahaan yang produktif. Cara lain adalah dengan menumbuhkan budaya kerja yang produktif dengan memilih dan merekrut pekerja terbaik yang sangat termotivasi dan berpikiran objektif. Hal ini meningkatkan jumlah pekerja produktif di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang menghargai produktivitas. Mengukur produktivitas setidaknya sama pentingnya atau lebih penting dari meningkatkan produktivitas. Pengukuran produktivitas yang akurat merupakan bentuk dorongan atau dukungan bagi para pekerja dengan menyediakan target yang objektif dan dapat diukur. Mereka tahu bahwa mereka dinilai dengan adil dan hasil yang mereka tunjukkan pun sepadan. Lalu kesimpulan yang didapat adalah produktivitas merupakan perbandingan antara hasil keluaran atau output dengan pemasukan, penjualan atau pendapatan atau input. Produktivitas suatu kegiatan dikatakan meningkat apabila pengembangan program memberikan hasil tambahan sebagai produk sampingan atau byproduct. Pendapat lain mengemukakan bahwa suatu organisasi dikatakan produktif apabila mencapai tujuannya, dan itu terjadi dengan mengubah masukan menjadi pengeluaran dengan biaya terendah. Produktivitas merupakan ukuran kinerja termasuk efektivitas dan efisiensi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.